219 Ujian Dewa Laut, tanda Trident. Sebelum ini, Tang San juga telah melihat kekuatan roh emas sebelumnya, paling jelas dari roh Serapim 6 sayap Qian Rensue. Namun, perasaan yang diberikan cahaya keemasan ini benar-benar berbeda. Cahaya ini dipenuhi dengan kebajikan yang agung dan agung. Pada saat itu muncul, seluruh pulau Sagot, terlepas dari apakah itu 7 iblis Shrek, hutan, bukit atau laut, semuanya telah sepenuhnya bermandikan cahaya keemasan ini. Bahkan Master Roh Kelautan, anggota 7 iblis Shrek dan bahkan Bai Cheng Xiang, semuanya ditutupi oleh cahaya emas khusus ini. Namun, cahaya keemasan ini memiliki satu tempat yang tidak dapat dijangkaunya, yaitu tempat di bawah pilar suci kuda laut, di mana Tang San yang sedikit linglung berdiri. Pemandangan yang begitu indah, tidak kurang dari keajaiban alam, mungkinkah, bahwa di dunia ini benar-benar ada dewa? Ini adalah pertanyaan yang dipikirkan Tang San di dalam hatinya. Sinar cahaya keemasan itu memberinya perasaan yang sangat aneh, seolah-olah sesuatu dalam tubuh ini telah dipindahkan, mengikuti dari dekat, 9 layar cahaya keemasan muncul di udara di depannya. Yang pertama memiliki kilau paling terang sedangkan 8 lainnya sedikit lebih gelap. Tanpa memberi Tang San banyak waktu untuk berpikir, layar cahaya ini terbang seperti bintang jatuh emas ke dahinya secara langsung. Segera, sejumlah besar informasi dituangkan langsung ke kepalanya, semua informasi ini kabur bersama yang hanya satu bagian yang dapat diuraikan dengan jelas. Tang San mengerti, ini pasti juga mengapa Zhu Zuqing dan Dai Mubai duduk untuk merenungkan sebelumnya. Seketika, dalam pikirannya yang telah dipenuhi oleh cahaya keemasan yang luas itu, Tang San bisa merasakan jenis fluktuasi energi yang serius di seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia direndam dalam semacam cairan dingin yang memberinya rasa nyaman yang tak terukur. Tanpa sadar, Tang San bisa merasakan bahwa karena cahaya keemasan ini beberapa perubahan halus telah terjadi di tubuhnya. Apa sebenarnya yang dia tidak tahu, tetapi perasaan itu sangat mistis, seolah-olah dia mengoptimalkan fungsi tubuhnya, kenyamanan yang tak terkatakan. Tanpa sadar dia mengeluarkan seteguk udara kotor. Muncul sebagai kekotoran di tubuhnya setelah dimurnikan oleh cahaya keemasan. Saat cahaya keemasan perlahan memudar, mulai dari langit dan kemudian laut, itu mulai berkurang dari segala arah. Di mana tubuh Tang San adalah titik akhir terakhir dari cahaya keemasan. Dan titik di mana semua cahaya keemasan berkumpul adalah tepat di dahinya. Di sana, yang tersisa bukanlah tanda bintang samar, melainkan tanda trisula emas. Trisula samar membawa ke Tang San perasaan keagungan dan kelas. Meskipun dia hanya berdiri di sana, Trisula membuatnya memberikan perasaan mengawasi semua. Kuda laut Douluo dengan paksa menggelengkan kepalanya. Dengan hati-hati dia melihat Tang San, apa yang dia lihat adalah tanda emas Trisula yang masih berkilauan. Itu benar, ini benar-benar bukan mimpi. Itu juga aku tidak tahu. 5 kata ini sepertinya diucapkan oleh Sahorse Douluo dengan susah payah. Tang San memandang Sahorse Douluo dengan bingung, berkata, lalu bagaimana dengan dia? Mengapa situasi terjadi di mana dia benar-benar memiliki tes tunggal tingkat atas? Mengambil alih Xiao Wu, saat cahaya keemasan di sekelilingnya menghilang, lampu merah di sekitar Xiao Wu juga menghilang, hanya menyisakan titik bulat kecil itu. Kuda laut Douluo menatap Tang San dalam-dalam. Mengapa tes tunggal tingkat atas muncul, saya juga tidak tahu. Tapi saya dapat memberitahu Anda apa tesnya ini. Dan meskipun hanya satu tes, itu pasti memiliki kesulitan yang sesuai dengan tes tingkat atas. Dan itu karena ujiannya adalah untuk tetap di sisimu, saat kamu menyelesaikan 9 tesmu. Setelah mendengarkan kata-kata Sahorse Douluo, tatapan Tang San tidak goyah, dia tidak berpikir bahwa tes Sagot benar-benar akan memiliki perkembangan seperti itu, tetapi kata-kata Sahorse Douluo tidak dapat membantunya terlalu santai. Selama dia bisa membantu Xiao Wu, dia bisa merasa nyaman. Setidaknya itu masih lebih baik daripada membiarkan Xiao Wu menghadapi ujiannya sendirian. Sungguh Trisula yang cantik. Kakak ketiga, kamu menjadi lebih tampan. Ning Rongrong tidak bisa tidak memuji. Karena Tang San tidak bisa melihat penampilannya sendiri. Trident, apakah Anda mengatakan bahwa tanda yang muncul di dahi saya berbeda dari Anda semua? Ning Rongrong mengangguk, berkata, ini berbeda. Di dahimu ada trisula emas, dan itu sangat cantik. Sebenarnya terlihat agak berkelas. Tang San agak terdiam, namun dengan harapan di hatinya, dia sekali lagi bertanya kepada Sahorse Douluo,
Senior, bisakah kamu mencoba sekali lagi untuk mengingat apa yang diwakili oleh cahaya keemasan sebelumnya? Apakah saya harus menghadapi 9 tingkat teratas? Tes. Tepat saat Sahorse Douluo hendak berbicara, suara yang sangat riang datang dari kejauhan. Suara ini sepertinya berasal dari alam dewa itu sendiri, indah dan ilahi namun juga dipenuhi dengan kebajikan. Kamu tidak perlu menyusahkannya lagi. Dari awal Pulau Sagot sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya situasi ini muncul. Yang harus kamu lalui bukanlah 9 tes tingkat atas, melainkan 9 tes Sagot. Petik 2. Suara itu mendekat, dan saat kata terakhir memasuki telinga Shrek Seven Devil, dari kejauhan sebuah titik cahaya merah berangsur-angsur meluas. Kelompok itu merasa seolah-olah ruang itu sedikit terdistorsi dan pada saat berikutnya, pilar suci kuda laut adalah tambahan orang. Tingginya hampir sama dengan Xiao Wu, seluruh tubuhnya ditutupi oleh gaun merah cerah, rambut biru lautnya menggantung longgar di belakangnya, meskipun tidak sepanjang Xiao Wu, ketika diturunkan masih mendekati permukaan tanah. Penampilannya yang cantik terlihat tidak lebih dari 30 tahun, kecantikannya sebagian besar tampaknya berasal dari watak, bangsawan, keanggunan dan kelembutannya yang hangat. Di tangan kanannya ada tongkat kerajaan sepanjang 3 meter, tongkat kerajaan ini berwarna emas seperti emas yang muncul dari langit sebelumnya. Di atasnya ada banyak ukiran, dan pada dasarnya ada tonjolan seperti tombak. 5 inci di bawah ujung tombak, sebuah permata emas tertanam. Jika murni berdasarkan penampilan, dia pasti cantik luar biasa, dan wataknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Bahkan paus tertinggi Bibi Dong tidak bisa menandinginya. Hal yang paling mengejutkan tentang dia masih matanya. Mata biru jernihnya tampak lebih dalam daripada lautan, dan di dalamnya tampak mencakup pengalaman masa lalu. Sepasang mata ini, apakah itu sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh gadis berusia 30 tahun? Junior memberi hormat kepada imam besar. Kuda laut Douluo membungkuk sedikit saat dia memberi hormat kepada wanita berbaju merah. Bawahan ini tidak dapat menyelesaikan instruksi Lord Sagot dengan benar, tolong berikan hukumanmu, imam besar. Wanita berpakaian merah itu sedikit tersenyum, dan air di lautan tampak untuk bergerak dengan senyumnya. Ini bukan salahmu. Ini juga pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti itu. Tatapannya bergeser dan semua orang yang hadir merasa seolah-olah dia sedang menatap mereka. Dan tatapannya akhirnya berhenti pada Tang San, atau mungkin lebih tepatnya tanda trisula emas di dahinya. Anak muda, saya telah menunggu lebih dari 100 tahun, sampai akhirnya selama tahun-tahun terakhir saya bertemu Anda. Bisakah Anda menceritakan kisah Anda? Sebagai orang yang paling dekat dengan suaranya, Tang San bisa merasakan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, namun itu bukan karena kecantikannya, melainkan karena suaranya yang seolah-olah berasal dari lubuk jiwa. Meskipun dia tampak seperti gadis manusia normal, Tang San jelas mengerti, orang yang berdiri di hadapannya sekarang adalah orang yang setenar kakek buyutnya, dan orang yang pernah mengalahkan kakek buyutnya serta pendeta tinggi Spirit Hall. Qian Daoliu, orang ini adalah Sagot Douluo, bos Saixi. Sama seperti dia tidak menyangka 5 penguasa di bawah bos Saixi telah menjadi 7, Tang San tidak menyangka bahwa orang kuat yang mencapai peringkat 99 ini sebenarnya adalah seorang wanita, dan seseorang yang tampaknya memiliki masa muda yang abadi dan tampak hampir 30. Usianya yang sebenarnya, setidaknya harus lebih dari 120 tahun. Junior Tang San memberi hormat kepada senior. Nama tabu kakekku adalah Chen. Tang San membungkuk lebih dari 90 derajat, dengan hormat membungkuk ke arah orang ini di depannya yang mewakili otoritas tertinggi di Pulau Sagot, Sagot Douluo. Namun, dia tidak membayangkan bahwa sosok Sagot Douluo bos Saixi akan benar-benar berkedip ringan dan muncul di depannya dan tidak menerima penghormatannya. Tidak perlu sopan santun ini. Kamu adalah cicit Tang Chen. Suara bos Saixi terdengar sedikit terkejut. Tang San dengan hormat berbicara, memang. Mata bos Saixi mengungkapkan cahaya dengan jejak kesedihan. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Bahkan cicitnya sudah begitu besar. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang yang saya tunggu sebenarnya adalah cicitnya. Tang San tidak berbicara, dia hanya diam mendengarkan kata-kata bos Saixi, kekuatannya bahkan tidak bisa menyamai peringkat 99 Sagot Douluo di depannya, tetapi dia bisa merasakan bahwa Sagot Douluo bos Saixi tidak sakit niat terhadapnya. Bos Saixi dengan cepat mengumpulkan dirinya, dengan kedua matanya menatap Tang San. Tang San, lihat aku. Tang San melihat ke arah mata bos Saixi. Matanya jernih,
Tanpa sedikit pun mundur, Bos Saiksi dengan sungguh-sungguh berkata, mulai sekarang, Anda harus ingat. Di Pulau Sagot ini, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menerima kesopanan Anda, termasuk saya sendiri. Ah! Tang San memandang Sagot Douluo dengan sangat terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang yang sangat kuat ini akan mengatakan sesuatu seperti itu padanya. Bos Saiksi berbalik ke arah Sahorse Douluo, oh ya, sampaikan perintahku. Sepanjang jalan sampai mereka menyelesaikan tes Lord Sagot, 8 orang ini semuanya adalah VIP pulau itu, tidak ada yang menyebabkan masalah atau mengabaikan mereka, selain tidak dapat membantu mereka dengan ujian mereka, membantu memenuhi semua permintaan mereka dengan kemampuan terbaik Anda. Biarkan mereka tinggal di kota kuda laut Anda. Juga, bantu saya memberitahu 6 lainnya untuk berkumpul di kuil Dewa Laut untuk rapat. Dipahami. Kuda laut Douluo Ouya menjawab dengan hormat. Meskipun dia belum melihat imam besar selama 10 tahun, di Pulau Sagot ini, Bos Saiksi adalah eksistensi tertinggi. Hanya jika Sagot sendiri secara pribadi muncul, dia bisa menjadi yang kedua. Tatapan Bos Saiksi sekali lagi mendarat di Tang San, sambil tersenyum dia mengangguk ke arahnya. Bagus, sangat bagus, saya percaya bahwa Anda akan dapat lulus ujian Lord Sagot. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, Anda dapat memintanya dari Ouya. Ingat, untuk 9 tes Sagot Anda harus menyelesaikan setidaknya 1 kali setahun, jika tidak maka dianggap gagal. Tang San bertanya, jika saya gagal, dan tidak dapat lulus ujian, apakah saya akan berakhir sama dengan peserta tes tingkat hitam lainnya dan mati? Ekspresi Bos Saiksi berubah dan Tang San merasakan pandangannya kabur. Saat Bos Saiksi tiba-tiba muncul hanya beberapa sentimeter darinya. Mata awalnya yang hangat tiba-tiba menjadi dingin, dan tekanan yang tak tertandingi tiba-tiba menekan Tang San sehingga membuatnya sulit untuk bernapas. Tang San, ingat ini, jangan pernah biarkan pemikiran tentang kegagalan muncul di benakmu. Aku dapat memberitahumu ini, untuk ujianmu, ini melibatkan kelangsungan hidup Pulau Sagot, jika kamu gagal, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang sederhana, sebagai kematian, itu akan jauh lebih buruk daripada kematian. Cahaya biru yang kaya terpancar dari tangan Sahorse Douluo, dengan gelombang cahaya pemandangan aneh muncul. Air laut di laut tiba-tiba naik dan membeku di udara, hanya dalam beberapa saat telah berubah menjadi jembatan yang tidak mengarah kembali ke tempat mereka datang tetapi lebih dalam ke hutan Pulau Sagot. Setelah karya-karya ini diucapkan, yang mereka rasakan hanyalah kilatan cahaya merah dan pada saat berikutnya, Sagot Douluo yang awalnya berdiri di depan Tang San telah menghilang. Dai Mubai, Ma Hongjun, Oscar dan yang lainnya sepertinya menghela nafas pada saat yang sama, wajah mereka semua pucat dan butiran keringat ada di wajah mereka. Dia terlalu kuat, meskipun itu hanya sesaat, rasanya tubuhku seperti diremas. Oscar dengan takut berbicara. Tang San tidak berbicara, melainkan dia mengukir kata-kata yang diucapkan Bos Saiksi sebelum dia meninggalkan jauh di benaknya, dengan hati-hati mencoba memahami makna di balik kata-katanya. Menyadari bahwa alasan munculnya Sagot Douluo ini adalah karena 9 tes Sagotnya, yang cukup untuk mengejutkannya dan bahkan mengatakan bahwa ujiannya melibatkan seluruh Pulau Sagot, tetapi mengapa demikian? Dalam hal kekuatan, dia memang sedikit lebih kuat dari rekan-rekannya yang lain, tapi tes Sagot ini jelas akan jauh lebih sulit daripada tes mereka yang lain. Mengapa demikian? Pada titik waktu ini, hati Tang San dipenuhi dengan keraguan. Pada saat ini, suara kuda laut Douluo bergema, tamu-tamu yang terhormat, silakan ikut dengan saya. Sikap Sahorse Douluo sangat hormat karena kata-kata Sagot Douluo telah diucapkan sebelumnya. Untuk seseorang dengan gelar kekuatan Douluo untuk memperlakukan mereka dengan hormat membuat 7 iblis Shrek merasa tidak terbiasa dan dengan demikian tatapan mereka semua mendarat di Tang San. Tang San mengumpulkan pikirannya, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk terlalu memikirkan hal-hal ini. Karena itu dia mengembalikan busur ke Sahorse Douluo ketika dia berkata, maaf merepotkan senior. Saat menginjakkan kaki di jembatan air laut, dia terkejut mendapati jembatan di bawah kakinya terasa kokoh meski air lautnya jernih. Sensasi ini membuat semua hati mereka dipenuhi dengan kebaruan dan rasa ingin tahu. Setelah mencapai pantai, ada 10 master roh samudera berjubah kuning berdiri dengan hormat dalam 2 baris, mengikuti kemajuan kelompok. Kuda laut Douluo tidak memimpin, melainkan, di bawah permintaannya yang terus-menerus, Tang San berjalan di depan sebagai gantinya. Saat kuda laut Douluo berjalan,
Dia tersenyum ketika dia berkata, "Para tamu terhormat, saya menyambut Anda semua untuk tinggal di Pulau Sagot. Kemungkinan besar Anda semua akan tinggal di sini di waktu yang akan datang. Tidak banyak aturan di sini di Pulau Sagot, setelah Anda semua memasuki kota kuda laut, Anda semua dapat memutuskan kapan Anda ingin memulai tes Anda selain wanita muda yang telah menyelesaikan tesnya, tamu terhormat lainnya harus menyelesaikan setidaknya satu tes setahun. Seperti yang kalian semua rasakan saat menerima tes, tes itu harus dilakukan secara berurutan. Ketika satu selesai, Anda secara alami akan tahu apa yang berikutnya. Sampai semuanya selesai, jika ada di antara Anda yang memiliki kebutuhan saja, beritahu. Kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu memenuhinya. Ada satu hal lagi yang harus Anda perhatikan, selain area pusat terlarang di Pulau Sagot, kalian semua bebas berkeliaran di pulau sesuka kalian, juga tolong jangan mencoba dan menyembunyikan tanda dahi kalian, itu adalah simbol identitas kalian di sini. Tang San menganggukkan kepalanya, berkata, "Terima kasih senior atas instruksi Anda. Kami akan berada di bawah perawatan Anda di masa depan." Kuda laut Douluo Ouya dengan tersenyum berkata, "Tuan Tang terlalu sopan. Anda adalah tamu terhormat dari imam besar, jika ada sesuatu yang Anda perlukan, bicarakan saja dan itu akan diatur." Setelah maju selama 1 jam, saat mereka meninggalkan hutan, apa yang menyambut pandangan mereka sebenarnya adalah sebuah kota. Ini adalah kota kecil, dengan tembok kota setinggi hanya 5 meter. Saat mereka meninggalkan hutan, karena berada di tempat yang lebih tinggi, mereka dapat dengan mudah melihat seluruh tampilan kota kecil ini. Kota ini secara perbandingan jauh lebih kecil dengan kota-kota di Heaven Door Empire. Hal yang paling menonjol di kota ini adalah kolom besar di pusat kota. Kolom ini terlihat cukup mirip dengan pilar suci kuda laut, hanya saja jauh lebih besar dan di atas bangunan ada patung kuda laut yang besar. Kuda laut Douluo Ouya berkata, Pulau Sagot memiliki total 7 kota pilar suci. Ini adalah kota kuda laut yang saya pimpin. Bangunan yang dapat Anda lihat adalah rumah tuan kota. Totalnya ada sekitar 1.000 orang, di Sahorse City. Semuanya adalah pengikut Lord Sagot yang paling setia. Dai Mubai bertanya, kami telah mendengar bahwa ada sekitar 3.000 Master Roh Kelautan di Pulau Sagot. Jika kota kuda laut Anda sudah memiliki 1.000 orang, lalu apakah itu berarti bahwa kota-kota lain memiliki lebih sedikit guru roh kelautan? Kuda laut Douluo dengan tersenyum menjawab, itu belum tentu begitu. Yang disebut 3.000 Master Roh Kelautan ini mengacu pada 3.500 pejuang Sagot yang melindungi dewa-dewa laut. Setiap kota memiliki 500 Master Roh untuk melindungi mereka. Tapi setelah pejuang Sagot ini mencapai usia 70, mereka dapat pensiun. Juga ada mereka yang berusia lebih muda dari 18 tahun yang belum menjalani tes Sagot dan karena itu juga bukan bagian dari pejuang Sagot. Oleh karena itu, setiap kota memiliki sekitar 1.000 orang. Sebenarnya jumlah orang di kota saya ini dianggap sedikit. Kota naga laut terbesar sudah memiliki lebih dari 2.000 orang. Tamu-tamu yang terhormat, mari kita memasuki kota bersama-sama. Ini memang kota kecil, gerbang kota hanya memiliki 4 dasar. Meskipun itu adalah gerbang kota, sepertinya itu lebih seperti pintu manor. Saat kelompok itu mendekati gerbang kota, ada 2 jubah putih dan 2 kuning yang membentuk total 4 penjaga roh kelautan. Begitu melihat Sahorse Douluo berjubah hitam muncul, mereka segera membungkuk hormat dan menyambut kelompok itu ke kota. Namun, meskipun Sahorse City memang kecil, itu bisa dianggap dilengkapi dengan sangat baik. Jalanan meskipun tidak terlalu lebar, namun sangat bersih. 2 deretan rumah di sampingnya meski tidak terlalu besar, sebagian besar terbuat dari kayu dan batu. Dan meskipun ada jumlah toko yang tidak terlalu banyak, mereka masih ada. Melihat toko-toko di kota ini, sulit membayangkan bahwa ini sebenarnya di sebuah pulau, rasanya seperti kota pedalaman yang normal. The Sahorse Douluo berkata, tamu yang terhormat dapat tinggal di City Lords Manor untuk saat ini. Saya tidak bisa jauh dari pilar suci kuda laut terlalu lama jadi biasanya saya akan berkultivasi dengan pilar. Orang-orang di sini bisa mandiri, dengan bertani sederhana dan dengan sumber daya laut itu cukup bagi kita untuk bertahan hidup. Dengan demikian, tidak perlu uang di Pulau Sagot, biasanya barang ditukar melalui barter. Tentu saja, kami dari Pulau Sagot juga memiliki orang-orang yang secara khusus mengerjakan ekspor kami dan akan pergi berdagang dengan kota-kota terdekat sesekali dan juga membeli barang-barang penting apapun. Tang San berkata,
saya mendengar bahwa Master Roh Pulau Sagot tidak diizinkan meninggalkan Pulau Sagot. Kuda laut Douluo dengan ringan tersenyum ketika dia menjawab, armada Pulau Sagot tidak harus terdiri dari Master Roh Kelautan dari Pulau Sagot, melainkan Master Roh Kelautan bukan bagian dari Pulau Sagot, atau bahkan Master Roh Tanah Sukarela yang gagal dalam ujian. Setiap jangka waktu tertentu, mereka akan datang dan mengirimkan beberapa komoditas dan berdagang untuk beberapa sumber daya di pulau ini. Ma Hongjun bertanya, ini sepertinya tidak cukup baik. Ini terlalu tidak stabil, jika orang-orang itu memutuskan untuk tidak mengirimkan barang ke Pulau Sagot, dan karena Master Roh Pulau Sagot tidak bisa pergi, bukankah semuanya akan menjadi merepotkan? Sahorse Douluo menatapnya sebentar. Semua Oceanic Douluo adalah anak-anak dari Lord Sagot, tidak satupun dari mereka akan meninggalkan kita. Pulau Sagot adalah tanah suci dari Oceanic Douluos. Tang San dengan ringan menganggukkan kepalanya, situasi mengenai Master Roh Kelautan ini memang berbeda dari daratan. Dari kelompok bajak laut Mutiara Ungu sudah bisa dilihat, Pulau Sagot ini memiliki keyakinan mutlak dari Master Roh Kelautan, tidak seperti Balai Roh yang mengandalkan kekuatan untuk memerintah. Master Roh Kelautan ini jauh lebih bersatu yang juga mengapa Balai Roh tidak dapat memperluas pengaruhnya ke Master Roh Kelautan ini. Tentu saja, ini juga terkait dengan mengapa Master Roh Lautan tidak peduli dengan masalah aula roh, seperti halnya Guru Roh Darat dibatasi di laut, Guru Roh Samudera ini dibatasi di darat, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Dengan demikian kedua belah pihak telah berdamai. Saat berjalan ke kota kuda laut, kelompok Tang San menarik banyak perhatian, tetapi di hadapan kuda laut Douluo, para Master Roh di kota tidak berani mendekati mereka. Terutama karena gangguan di langit di atas Pulau Sagot, dan penglihatan yang mereka semua lihat di kota kuda laut ini, praktis tidak mungkin bagi kelompok Tang San untuk tidak menarik perhatian, terutama karena tanda di dahi mereka sangat jelas. Jika Anda sedikit memperhatikan, Anda akan dapat mendengar suara-suara kejutan dari penduduk Pulau Kuda Laut. Manor Tuan Kota lebih kecil dari yang dibayangkan, di dalam, selain Kuda Laut Douluo Ouya, ada 10 Master Roh Kelautan lainnya yang telah lulus ujian tingkat ungu dan dapat dianggap sebagai kekuatan inti di kota Kuda Laut. Manor Tuan Kota dibagi menjadi 3 tingkat. Di bawah desakannya, kamar yang semula milik Sahorse Douluo diberikan kepada Tang San. Lantai 3 meskipun tidak kecil, tetapi tidak banyak kamar, satu ruang tamu sudah lebih dari 200 meter persegi tetapi hanya ada satu kamar tidur. Dengan demikian, 7 iblis Shrek lainnya diatur untuk tetap berada di tingkat kedua. Setelah Sahorse Douluo menenangkan kelompok, dia segera pergi, jelas untuk pergi dan menyampaikan perintah High Priest Sagot Douluo Bosaiksi. Ma Hongjun duduk di sofa di ruang tamu lantai 3, menghela nafas panjang dan berkata, ini benar-benar tidak buruk, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah datang ke sini semuanya akan berjalan begitu lancar. Kakak ketiga, ini semua terima kasih atas berkahmu. Semua kelompok duduk, sebelum Tang San merenung, kami telah berhasil memasuki Pulau Sagot, tetapi ini baru permulaan. Yang paling penting bagi kami sekarang adalah apakah kami dapat menyelesaikan tes ini. Saat ini hanya siang-siang yang memiliki lulus, dan di antara kita bertujuh yang tersisa, level terendah adalah tes Black Five. Dari reaksi Sahorse Douluo, tes yang akan kita hadapi tidak akan sederhana. Kita masih harus memikirkan jangka panjangnya, tapi untuk sekarang kita harus menghadapi ujian pertama ini. Apa ujian pertamamu? Dai Mubai berkata dalam-dalam, tes pertamaku sangat aneh. Ini disebut traversal. Cahaya Sagot. Bagaimana dengan kalian semua? Zuzuking tertegun sejenak sebelum berkata, tambang saya juga sama, tes pertama kami sama. Ma Hongjun, Oscar, dan Ning Rongrong belum memeriksa apa tes pertama mereka dan segera mengumpulkan pikiran mereka dan menggunakan energi mental mereka untuk berinteraksi dengan tanda di dahi mereka sebelum isi tes pertama mereka perlahan muncul di benak mereka. Sama, milikku juga melintasi cahaya Dewa Laut. Yang mengejutkan mereka semua adalah bahwa tes pertama mereka sebenarnya sama, termasuk Ning Rongrong yang memiliki tes 7 tingkat teratas. Itu adalah ujian yang sama dari traversal cahaya Sagot. San kecil, apa ujian pertamamu? Mata Tang San sedikit aneh saat dia menatap Xiao Wu, perlahan menyadari mengapa Xiao Wu hanya memiliki satu tes tetapi kesulitannya sama tingginya. Tesku adalah melintasi, 2 kali lipat, dari cahaya Dewa Laut. Kelompok itu saling bertukar pandang sebelum melihat Tang San lagi, semuanya kehilangan kata-kata. Zuzuking berkata, tes pertama, traversal,
Dari cahaya Sagot, instruksinya adalah menuju ke inti terlarang dari Pulau Sagot dan naik ke langkah ke-108. Kemudian Anda akan dianggap telah lulus ujian. Anda dapat berhenti di tengah jalan dan batas waktunya adalah 1 tahun. Tang San menggaruk kepalanya, setenang biasanya, melihat anggota kelompok lainnya menatapnya dengan iri. Tes pertama, traversal, 2 kali cahaya Sagot. Instruksinya adalah menuju ke inti terlarang dari Pulau Sagot dan naik ke 333 langkah. Maka Anda akan dianggap lulus ujian. Anda dapat berhenti di tengah jalan dan batas waktunya adalah 1 tahun. Ma Hongjun bertanya dengan tercengang, bukankah seharusnya 2 kali lipat? Mengapa langkahmu sebenarnya 3 kali lipat dari jumlah langkah? Tang San tersenyum pahit ketika dia menjawab, bagaimana saya tahu? Namun, ini bukan waktunya untuk membahas ini. Karena semua tes kami hampir sama, kami dapat membuat beberapa tebakan sederhana. Dari nama dan isinya, kami dapat menebaknya, bahwa ujian pertama seharusnya membuat kita melewati beberapa formasi pertahanan khusus dari inti terlarang Pulau Sagot. Itu mungkin sesuatu yang mirip dengan cahaya yang kita lihat digunakan oleh kuda laut Douluo untuk memblokir langit hari ini. Dan cahaya Dewa Laut ini dari Pulau Dewa Laut ini Forbidden Core seharusnya lebih dari itu. Jika kita ingin melewatinya, kita mungkin harus menanggung beberapa tekanan besar. Semua kelompok mengangguk, sementara Ning Rongrong dengan getir berkata, saya sebenarnya berpikir bahwa tes saya sama dengan Anda, tetapi sebenarnya berbeda juga. Apa yang saya butuhkan untuk melintasi cahaya Sagot sebenarnya sampai 100 dan langkah ke-36 ini harus menjadi perbedaan antara tes tingkat atas dan tingkat hitam. Oscar memegang lengan Ning Rongrong dan berkata, tidak masalah, itu hanya sampai langkah ke-136, saya akan menemani Anda sepanjang jalan. Petik 2. Tepat ketika mereka berbicara, mata Tang San tiba-tiba berkilat, saya tiba-tiba memikirkan masalah. Jika cahaya Sagot digunakan untuk mencegah penjajah masuk, dan akan memberi kita tekanan ketika kita melangkah ke tangga. Lalu apakah tekanan ini akan membantu merangsang potensi kita? Jika ya, maka ujian pertama kita ini akan menjadi hal yang baik bagi kita semua. 7 iblis Shrek semuanya adalah orang-orang pintar, saat mereka bertukar pandang, mereka langsung mengerti arti Tang San. Oscar berkata, setelah kita beristirahat, kita bisa pergi melihatnya. Sepertinya, 1 tahun mungkin terlalu singkat. Tapi dari ekspresi Sahorse Douluo, mungkin tidak sesederhana kelihatannya untuk lulus ujian ini. Jadi lebih baik kita memanfaatkan semua waktu yang kita miliki untuk menyelesaikannya. Tang San menganggukkan kepalanya, tatapannya beralih ke Bai Chengxiang yang wajahnya masih merah duduk di sudut, berkata, Siang-siang, kamu harus datang dan maju bersama kami. Bai Chengxiang sedang memikirkan masalahnya saat dia tiba-tiba mendengar Tang San memanggil namanya, sedikit terkejut dia dengan cepat menjawab dengan oke. Tepat ketika kelompok itu sedang berbicara, seorang guru roh kelautan berjubah ungu datang ke lantai 3 dan memberitahu kelompok itu bahwa makan siang sudah siap dan mengundang mereka untuk makan. Tempat mereka makan adalah lantai pertama, sementara kuda laut Douluo sudah pergi meninggalkan instruksi kepada kelompok Tang San bahwa jika ada sesuatu yang mereka butuhkan, mereka bisa langsung memintanya dari Master Roh Kelautan berjubah ungu ini. Makan siang sangat mewah, dan jauh lebih baik daripada makanan di grup bajak laut Mutiara Ungu. Dengan lobster yang membentang sepanjang 2 kaki, dan kepiting raja dengan diameter sepanjang 1 kaki, selain berbagai kerang, ikan, dan beberapa sayuran menjadi makanan pokok mereka. Makanan di grup bajak laut Mutiara Ungu sangat normal. Hari ini mereka hanya sarapan sederhana sebelum mereka dengan susah payah melakukan perjalanan ke Pulau Sagot. Tanpa menahan diri mereka semua makan dalam suap besar, hanya Tang San yang masih bisa dianggap cukup beradab, karena dia masih harus menjaga Xiao Wu. Xiao Wu makan beberapa sayuran sebelum Tang San membawa beberapa daging lobster dan kepiting ke mulutnya yang perlahan dia makan. Makanan laut ini semuanya sangat segar dan lezat sekaligus bergizi. Tang San adalah yang terakhir selesai makan, melihat ekspresi puas semua orang, dia tersenyum berkata, tampaknya perawatan di sini tidak buruk. Haruskah kita pergi dan melihat cahaya Dewa Laut besok atau haruskah kita pergi sore ini saja? Dai Mubai berkata, ayo pergi di sore hari, apa yang dikatakan Oscar sebelumnya benar. Kami datang ke sini untuk melatih diri, kami tidak boleh membuang waktu. Karena kami baru makan, setelah istirahat 2 jam kondisi tubuh kami harus lebih atau kurang dioptimalkan, lalu kita bisa pergi dan melihat-lihat.
Semua kelompok mengangguk setuju, dan kembali ke kamar masing-masing. Karena mereka pergi hanya dalam waktu 2 jam, Tang San tidak menyerahkan Xiao Wu kepada Ning Rongrong dan hanya membawanya kembali ke kamarnya. Mendukung Xiao Wu untuk duduk di sofa, alis Tang San berkerut. Di depan teman-temannya dia tidak mengatakan ini, tetapi dia sebenarnya sangat khawatir dengan kondisi Xiao Wu. Tes tunggal tingkat atas Xiao Wu akan menemaninya saat dia menyelesaikan semua tesnya. Ini juga berarti bahwa ujiannya terkait dengan ujiannya sendiri. Jika dia harus menghadapi musuh, dia masih bisa bertarung tetapi dia masih bisa melindungi Xiao Wu saat melakukannya. Namun, untuk ujian melintasi cahaya Dewa Laut ini, bagaimana dia akan membantunya? Tubuh Xiao Wu tidak mampu menahan tekanan dan mengalami masalah adalah sesuatu yang tidak ingin dia hadapi. Memegang Xiao Wu dan membiarkannya bersandar dengan nyaman di pelukannya, dia mencium dahinya yang halus saat tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi tekad. Dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Wu mengalami bahaya, biarkan aku menanggung semuanya kali ini. 2 jam kemudian, 7 iblis Shrek sekali lagi memasuki tingkat ketiga, dan pada saat yang sama membawa salah satu Master Roh Kelautan berjubah ungu. Tamu-tamu terhormat ini ingin memasuki tempat terlarang. Mendengar niat kelompok untuk menuju ke inti terlarang Pulau Saagot, Guru Roh Kelautan berjubah ungu berusia lebih dari 50 tahun ini sangat terkejut. Tang San berkata, sebenarnya seperti ini, kami telah menerima tes Saagot dan yang pertama adalah melintasi cahaya Saagot. Karena itu kami tidak punya pilihan selain merepotkan Anda dan membawa kami ke inti terlarang Pulau Saagot. Baru sekarang Master Roh Kelautan berjubah ungu mengerti, buru-buru dia berkata, baiklah, kalau begitu, izinkan saya membawa tamu-tamu terhormat ini ke depan. Bolehkah saya bertanya apakah Anda semua memiliki kebutuhan lain? Tang San menggelengkan kepalanya menandakan bahwa tidak ada. Di bawah pimpinan Master Roh Kelautan berjubah ungu ini, kelompok itu keluar dari kota kuda laut, langsung keluar dari wilayah kota. Saat mereka berjalan, Dai Mubai bertanya kepada Tang San dengan sedikit kebingungan, San kecil, apakah ini tidak terlalu mudah? Tempat yang ingin kita tuju adalah tempat terlarang, mengapa Guru Roh Kelautan berjubah ungu ini membawa kita ke sana tanpa bertanya apa-apa? Pertanyaan lagi. Tang San menjawab, mudah. Kesederhanaan sekarang hanya akan menunjukkan betapa sulitnya ujian kita nanti. Jika saya tidak salah, Guru Roh Kelautan berjubah ungu yang begitu bersedia membawa kita ke tempat terlarang bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mungkin karena tanda di dahi kita. Jika saya tidak salah, tes Saagot semua memperhitungkan kekuatan dan potensi yang mengambilnya, bagi kita orang luar itu juga harus sama. Terlebih lagi level tinggi kami telah diberikan bahkan mengejutkan Saagot Douluo. Karena itu, mereka mungkin tidak memiliki banyak keraguan tentang kami. Pada kenyataannya kami juga tidak berniat untuk membahayakan Pulau Saagot. Kedua, karena kami menuju ke tempat terlarang untuk melakukan tes pertama, ini seharusnya menyiratkan bahwa inti terlarang Pulau Saagot pertahanannya harus sangat mengejutkan yang harus mencakup cahaya Saagot yang harus kita tahan.